untuk belajar meski dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Ingat, dimanapun kita berada, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita tetap menerapkan 3M. M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan, baik sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas. Dan M yang ketiga adalah selalu menjaga jarak. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan memaparkan materi tentang program linier, yaitu pada subbab menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Langsung saja Ibu akan memaparkan materinya. Materi yang pertama yaitu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, kita lanjut untuk pemaparan materi yang pertama yaitu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk memahami sistem pertidaksamaan linier dua variabel, kita harus bisa membedakan antara persamaan dan pertidaksamaan. Pada persamaan kita menggunakan tanda sama dengan, sedangkan pada pertidaksamaan kita menggunakan tanda pertidaksamaan, yaitu yang tadi ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Yang kedua, materi yang kedua adalah menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita harus menentukan gambar grafik atau gambar garis dengan cara menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, untuk menggambar ada dua aturan. Aturan yang pertama, jika tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah kurang dari dan lebih dari, tidak ada tanda sama dengannya, maka garis yang kita gambar berbentuk putus-putus. Sedangkan jika tanda pertidaksamaan yang kita gunakan adalah kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, ada tanda sama dengannya, maka garis yang kita gambarkan berbentuk garis full atau tidak putus-putus. Lanjut untuk langkah yang kedua yaitu kita menentukan titik uji untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Tetapi pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan konsep di mana adik-adik semua tidak perlu menggunakan titik uji untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lanjut untuk konsep menentukan daerah pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, adik-adik pasti pernah menjumpai garis yang bentuknya seperti ini ya. Kemudian dalam bentuk seperti ini, kemudian ada garis lurus mendatar dan garis lurus dekat. Nah, yang namanya program linier, kita pasti akan mencari suatu daerah ya. Jadi di sini Ibu akan menentukan, mengumpamakan di sini adalah sebagai daerah kanan dan ini sebagai daerah kiri. Dan garis ini adalah sebagai garis pembatas. Jadi misalnya bingung pakai tangan juga boleh, ini kanan, ini kiri, ya. Kemudian untuk bentuk garis yang kedua, ini sebagai kanan dan ini daerah kiri. Nah, sedangkan untuk bentuk garis yang ketiga, ini atas dan ini bawah. Garis terakhir yaitu garis tegak, sudah jelas sekali di sini ya, pasti di sini daerah kanan dan di sini daerah kiri. Pada tanda kurang dari dan kurang dari sama dengan, daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kiri atau bawah. Nah, sedangkan tanda lebih dari dan lebih dari sama dengan, letak daerah himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kanan atau atas.
Syaratnya adalah X harus bernilai positif. Jadi nilai X pada pertidaksamaan harus bernilai positif. Jika tidak bernilai positif, maka nilai X harus diubah terlebih dahulu menjadi positif dengan cara dikalikan dengan negatif. Jika X negatif, harus diubah menjadi positif dengan cara dikalikan min atau negatif. Ini syaratnya ya. X bernilai positif itu maksudnya apa? Pada bentuk pertidaksamaan contohnya adalah AX plus BY kurang dari sama dengan C. Nah, nilai A ini harus positif. Apakah B juga harus positif? Tidak. B boleh positif, boleh negatif. Kemudian untuk tanda pertidaksamaan tidak harus kurang dari sama dengan, boleh kurang dari, boleh lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Oke, kita lanjut untuk contoh ya, untuk pengaplikasian konsep di atas. Contoh yang pertama yaitu menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Contoh nomor 1 yaitu soalnya adalah 2x min y lebih dari sama dengan 8. Langkah pertama kita harus menentukan titik potong garisnya dengan bantuan tabel bantu. Di sini ada X, di sini ada Y. Jika X-nya 0 maka Y-nya berapa? Jika Y-nya 0 maka X-nya berapa? Nah, untuk menentukannya, jika X sama dengan 0 maka nilai Y-nya adalah 2x min Y sama dengan 8. 2 kali 0 min Y sama dengan 8. 2 kali 0, 0, hasilnya adalah min Y sama dengan 8, maka Y sama dengan min 8. Berarti nilai Y di sini adalah min 8. Kemudian jika Y-nya sama dengan 0 maka 2x min Y sama dengan 8. 2x min 0 sama dengan 8. 2x sama dengan 8 maka X bernilai 4. 8 dibagi 2 adalah 4. Maka nilai X di sini adalah 4. X-nya 0, Y-nya min 8. Maka titik potongnya diketahui 0, min 8. Titik potong yang kedua, X-nya 4, Y-nya 0. Maka titik potongnya adalah 4,0. Setelah diketahui titik potong, kita langkah kedua adalah menggambar garisnya. Kita gambarkan garisnya. Ada sumbu Y, sumbu Y. Nah, titik potong pertama adalah 0, min 8. 0, min 8. Kita menambahkan min 8-nya adalah di sini. Kemudian titik potong yang kedua adalah 4,0. Kita menambahkan di sini ya, 4,0. Setelah titiknya diketahui, kita tarik garis. Nah, untuk menentukan garis, kita lihat
seperti bentuk yang pertama. Ya. Kemudian kita lihat tandanya, lebih dari atau kurang dari? Lebih dari. Kalau lebih dari berarti tandanya di sebelah mana? Sebelah kanan atau atas. Berarti daerah himpunannya adalah ini ibaratnya kanan, ini kiri. Ya, berarti daerah himpunannya ada di sebelah kanan. Ini untuk contoh pada nomor 1. Lanjut pada soal contoh nomor 2, yaitu X plus Y lebih dari 5. Caranya sama seperti contoh pada nomor 1, yaitu kita menentukan titik potongnya menggunakan tabel bantu. Ada X, ada Y. Jika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Jika Y-nya 0, maka X-nya berapa? Jika X sama dengan 0, maka X plus Y sama dengan 5. X-nya 0 plus Y sama dengan 5, maka Y bernilainya adalah 5. Kita tulis di sini 5. Jika Y-nya 0, maka X plus Y sama dengan 5. X plus 0 sama dengan 5. X-nya adalah 5. Kita tulis di sini. Nah, maka titik potong yang pertama adalah 0,5 dan titik potong yang kedua adalah 5,0. Setelah ini kita menggambar garisnya. Sumbu X, sumbu Y. Nah, titik potong yang pertama 0,5. 0,5 bisa di sini. Ya. Kemudian titik potong yang kedua adalah 5,0. Tarik garis. Nah, garisnya apakah putus-putus atau full? Kita lihat tanda pertidaksamaannya. Ada sama dengannya tidak? Tidak ada. Karena tidak ada sama dengannya, maka garisnya bentuknya adalah putus-putus. Setelah garisnya sudah tergambar, kita menentukan daerahnya, daerah himpunan penyelesaiannya. Kita lihat apakah X-nya sudah positif? Sudah. Kita bisa menggunakan konsep di atas. Nah, kemudian kita lihat tandanya. Tandanya adalah lebih dari. Berarti yang ini ya, lebih dari. Yaitu daerah kanan atau atas. Daerahnya di sebelah kanan atau atas. Kita lihat gambar yang sama adalah yang ini ya. Kanannya berarti ada di sebelah mana? Sebelah sini ya. Maka daerah himpunan penyelesaiannya ada di sebelah sini. D, A, B. Maka kita hasil daerah himpunan penyelesaiannya. Lanjut pada soal yang ketiga. Nah, di sini min 2x plus y lebih besar sama dengan 6. Kita lihat X-nya bernilai negatif. Karena X bernilai negatif, maka kita rubah dulu menjadi positif dengan cara apa? Dikalikan dengan min. Min 2x dikalikan min menjadi 2x. Positif y dikalikan min menjadi min y. Tanda pertidaksamaan jika dikalikan dengan min, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Yang tadinya lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. 6 dikali min, hasilnya adalah min 6. Setelah positif,
2 kali 0 min Y sama dengan min 6, maka min Y sama dengan min 6, Y sama dengan 6. Kita tulis di sini Y-nya adalah 6. Kemudian jika Y-nya sama dengan 0, 2x min Y sama dengan min 6. 2x min 0 sama dengan min 6. 2x sama dengan min 6, sehingga x sama dengan min 6 dibagi 2, min 3. Di sini kita tulis min 3. Ketahui titik potong yang pertama adalah 0,6 dan titik potong yang kedua min 3,0. Lanjut kita gambar garisnya. Sumbu X, sumbu Y. Titik potong yang pertama 0,6. Misal di sini 0,6. Titik potong yang kedua adalah min 3,0. Kita tarik garis. Nah, garisnya putus-putus atau full, kita lihat ada tidak samanya. Ada sama dengannya, maka garisnya full. Kemudian kita tentukan daerahnya, daerah himpunan penyelesaiannya. Di sini tandanya adalah yang kita pakai yang sudah positif ya. Tandanya adalah kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan, berarti letaknya ada di sebelah kiri atau bawah. Kiri atau bawah. Kita lihat gambarnya seperti yang pertama di sini ya. Kiri, kanan. Di sini kiri. Berarti di sini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Maka ini yang diarsir. Lanjut pada contoh yang kedua, yaitu menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Bedanya dengan pertidaksamaan linier 2 variabel dalam sistem, kalau sistem itu terdapat 2 atau lebih pertidaksamaan. Contohnya di sini ada persamaan 1, 2, 3, dan 4. Dari keempat pertidaksamaan tersebut akan kita cari daerah himpunan penyelesaiannya. Yang pertama 3x plus y kurang dari sama dengan 6. Kedua 5x plus 4y kurang dari sama dengan 20. X lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Caranya sama, kita menentukan titik potong dari masing-masing pertidaksamaan. Pertidaksamaan yang pertama 3x plus y kurang dari sama dengan 6. Kita cari titik potongnya. Caranya sama, menggunakan tabel bantu. Ada x, ada y. Jika x-nya 0, maka y-nya berapa? Jika y-nya 0, maka x-nya berapa? Jika x-nya sama dengan 0, maka y-nya adalah 3x plus y sama dengan 6. 3 kali 0 plus y sama dengan 6. Y sama dengan 6. Maka di sini adalah 6. Kemudian jika y-nya sama dengan 0, 3x plus y sama dengan 6. 3x plus 0 sama dengan 6, maka 3x sama dengan 6, x ketemunya adalah 2. 6 dibagi 3 ketemunya 2. Maka di sini nilainya 2. Titik potong yang pertama adalah 0,6 dan titik potong yang kedua 2,0. Lanjut untuk pertidaksamaan 5x plus 4y kurang dari sama dengan 20. 5x plus 4y kurang dari sama dengan 20. Kita mencari titik potongnya. X, Y, 0, 0. Jika x
sama dengan 0, maka Y-nya adalah 5X plus 4Y sama dengan 20. 5 kali 0 plus 4Y sama dengan 20. Y sama dengan 20 dibagi 4, 5. Maka kita tulis di sini 5. Kemudian jika Y-nya 0, 5X plus 4Y sama dengan 20. 5X plus 4 kali 0 sama dengan 20. 5X sama dengan 20, maka X bernilai 20 dibagi 5 ketemunya 4. Maka di sini kita tulis 4. Titik potong yang pertama adalah 0,5. Kemudian titik potong yang kedua 4,0. Setelah titik potong pada ketidaksamaan sudah dilengkapi, kita gambarkan garisnya. Oke, garis ketidaksamaan 3X plus Y kurang dari sama dengan 6. Titik potongnya adalah 0,6. Misal di sini. Dan 2,0. Tarik garis. Kita lihat garisnya putus-putus atau tidak? Ada tanda sama dengannya, berarti full, tidak putus-putus. Ini adalah garis 3X plus Y kurang dari sama dengan 6. Lanjut pada ketidaksamaan 5X plus 4Y kurang dari sama dengan 20. Titik potong pertama 0,5. Titik potong yang kedua 4,0. Kita tarik garis. Nah, garisnya sama ya, full karena ada kata sama dengannya, tidak putus-putus. Ini adalah garis 5X plus 4Y kurang dari sama dengan 20. Nah, untuk X lebih besar sama dengan 0, letaknya ada pada sumbu Y. Ini adalah X lebih besar sama dengan 0. Sedangkan Y lebih besar sama dengan 0, letaknya pada sumbu Y. Setelah itu, tinggal kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Untuk garis 3X plus Y kurang dari sama dengan 6. Tandanya adalah kurang dari. Kurang dari berarti letaknya ada di sebelah mana? Kiri atau bawah. Nah, tadi pada contoh yang pertama yang dihasil adalah daerah himpunannya atau daerah himpunan penyelesaiannya. Tetapi pada contoh yang ini yang dihasil adalah yang bukan daerah himpunannya. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kita menentukan mana daerah himpunan penyelesaiannya. Nanti daerah yang paling bersih adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi kebalikannya pada contoh yang pertama ya. Yang dihasil pada contoh pertama adalah daerah himpunannya, tetapi untuk contoh yang ini yang dihasil adalah yang bukan daerah himpunannya untuk menentukan daerah paling bersih dan merupakan daerah himpunan penyelesaian.
Berarti sebelah sini. Berarti yang bukan daerah himpunannya yang mana? Berarti yang sebelah sana. Kita arsir yang bukan daerah himpunannya. Kemudian garis yang kedua, 5x plus 4y kurang dari 20. Sama, kurang dari, berarti kiri atau bawah. Gambarnya juga sama ya, kiri. Berarti sebelah sini himpunannya. Berarti yang kita arsir adalah yang sebelah kanan. Kemudian x lebih besar sama dengan 0. X lebih besar, garisnya tegak, lurus seperti ini ya. Tegak. Lebih besar kanan atau atas. Berarti kalau tegak berarti kanan. Berarti himpunannya adalah di sebelah kanan ya. Berarti yang bukan himpunannya adalah sebelah kiri. Maka kita arsir yang sebelah kiri. Selanjutnya, Y lebih besar sama dengan 0. Seperti gambar yang di sini, atas, bawah, lebih besar. Berarti daerahnya berada di kanan atau atas. Berarti kalau seperti ini berarti atas ya. Himpunannya berarti ada di atas garis. Berarti yang bukan kita arsir. Sampai di sini sudah terlihat daerah mana yang paling bersih? Sudah ya? Daerah yang paling bersih adalah daerah yang sini. Nah, berarti ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, bisa membantu adik-adik di rumah agar bisa belajar mandiri di rumah. Terima kasih, kurang lebih